Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Permadiani. Saya dari Fakultas Kesehatan Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. NPM 212201017. Di sini saya akan menggambar dan juga menjelaskan bagian-bagian dari sel prokariotik untuk mata kuliah Praktikum Biomekanik Dasar. Alat-alat yang dibutuhkan adalah penghapus, pensil, kertas HVS, dan juga pensil warna. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel prokariotik beserta fungsinya. Yang pertama adalah pili. Pili adalah struktur yang berbentuk seperti rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Fungsi pili adalah sebagai tempat masuknya materi genetik selama perkawinan dan membantu melekatkan diri pada jaringan hewan atau tumbuhan. Yang kedua adalah plasmid. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal yang berukuran lebih kecil dari kromosom dan berbentuk sirkuler. Fungsi plasmid adalah membawa sifat non-esensial dari DNA yang memberi keuntungan pada sel prokariotik seperti resistensi antibiotik, virulensi, yaitu kemampuan menyebabkan penyakit, dan konjungsi, yaitu berbagi plasmid dengan sel prokariotik lain. Yang ketiga adalah ribosom. Ribosom adalah mesin nanosintetis protein. Fungsi ribosom adalah melakukan translasi dalam sintetis protein yang mengubah kode genetik DNA menjadi protein. Yang keempat adalah sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan sel di dalam membran sel yang tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim. Fungsi sitoplasma adalah sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk granula tidak raut air. Yang kelima adalah membran plasma atau membran sel. Membran plasma adalah membran biologis semi-permeabel tipis yang terdiri dari dua lapis fosfolipid dan tertanam dengan protein. Fungsi membran plasma adalah sebagai pelindung sel terhadap lingkungan ekstraseluler dan mengatur lalu lintas zat-zat keluar masuk sel. Yang keenam adalah dinding sel.
Dinding sel adalah struktur pelapis bagian luar sel yang lebih keras dan kaku yang berada di antara kapsula dan membran plasma. Yang ketujuh adalah kapsula. Kapsula adalah lapisan terluar dari bakteri dengan ketebalan bervariasi di setiap jenis bakteri. Fungsi kapsula sebagai pelindung sel, mencegah sel kekeringan, membantu melekatkan diri dengan bakteri lain atau pada organisme lain, dan melindungi bakteri patogen dan pengaruh antibodi sel inang. Yang kedelapan adalah flageum. Flageum adalah struktur seperti cambuk yang memungkinkan sel untuk bergerak. Fungsi flagea adalah sebagai alat gerak sel. Yang kesembilan adalah nukleoid. Nukleoid adalah wilayah sel yang tipis, transparan, dan berisi DNA primer. Fungsi nukleoid adalah serupa dengan inti sel pada eukariotik. Hanya saja tanpa membran ini sehingga mengalami kontak langsung dengan sitoplasma.